Sawah hijau bukan jaminan panen melimpah. Tahukah Anda, satu ekor tikus betina bisa menghasilkan 80 anak dalam satu musim? Atau warang coklat ternyata bisa bikin sawah terbakar dalam semalam. Di video ini, kita akan bedah tuntas 16 hama utama pada tanaman padi. Bukan cuma mengenali gejalanya, tapi kita bahas strategi pengendaliannya. Ada hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu filosofi dari pertahanan pada tanaman padi. Pada video ini, kita menekankan pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama yang efektif bukan hanya tentang membasminya saja, tetapi tentang bagaimana mengelola ekosistem sawah secara cerdas dan secara alami. PHT adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai taktik untuk menjaga populasi hama di bawah ambang batas yang merugikan secara ekonomi. Ada 5 prinsip PHT. Yang pertama adalah observasi rutin, kemudian yang kedua pemanfaatan musuh alami, ketiga praktik budidaya sehat, lalu pengendalian fisik dan mekanis, serta insektisida ataupun fungisida ataupun jenis yang lainnya digunakan sebagai opsi terakhir ketika pengendalian yang lain tidak menunjukkan hasilnya. Observasi rutin penting untuk dilakukan agar kita mengenali kondisi sawah dan populasi hama secara berkala. Kemudian musuh alami seperti predator, parasitoid, itu kita lindungi agar tetap berada di lahan kita. Praktik budidaya yang sehat dengan cara menanam tanaman secara serempak, sanitasi dilakukan, dan kita gunakan varietas tahan akan mendukung kekebalan tanaman kita dalam menangani dan mengatasi serangan hama dan penyakit. Tentu kemudian pengendalian fisik dan mekanis kita gunakan dengan menggunakan perangkap dan metode non-kimia. Nah, ketika sudah berada di ambang batas ekonomi, kita gunakan insektisida secara bijak dan hanya digunakan saat benar-benar diperlukan. Kategori pertama hama tanaman padi adalah kita sebut sebagai ancaman dari dalam. Hama pertama adalah penggerek batang padi. Hama ini merupakan hama yang paling penting karena seringkali menimbulkan kerusakan berat dan kehilangan hasil yang tinggi. Ketika dia menyerang pada fase vegetatif, ini disebut dengan sundep. Tunasnya sudah terpotong dari bawah, sehingga ketika kita cabut, dia akan mudah sekali tercabut. Yang kedua, ketika hama ini menyerang pada fase generatif, ini menimbulkan kematian malai. Malai menjadi putih, tegak, dan hampa. Tindakan segera perlu dilakukan jika kerusakan atau jumlah rumpun yang terkena sebesar 10% dari semua rumpun. Strategi pengendalian yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah waktu tanam yang tepat. Kita hindari menanam pada bulan Desember sampai Januari. Kenapa? Karena pada bulan-bulan ini kelembaban meningkat, dan ini yang sangat disukai oleh jenis hama ini karena dia memakan dari dalam. Yang kedua, ketika kita menggunakan insektisida, kita gunakan produk yang berbahan aktif karbofuran, belsunta, karbosulfan, atau pipronil. Kita jangan menggunakan pestisida ini ketika sudah banyak ngat yang berterbangan karena target kita adalah hama ulat yang berada di dalam batang tanaman padi kita. Ada 3 jenis hama penggerek pada batang padi ini. Yang pertama itu adalah ngat kuning, yang kedua itu ngat putih, dan yang ketiga larva yang menyerang pada batang. Kategori kedua adalah hama penghisap, baik menghisap daun ataupun menghisap batang. Yang pertama adalah wereng coklat atau bahasa latinnya Nilaparva talugens. Hama ini menjadi hama utama sejak era intensifikasi. Dia menyerang dengan cara menghisap cairan tanaman dan menularkan virus kerdil lumpur dan kerdil hampa. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat memicu ledakan populasi. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di sawah pada jalur Pantura beberapa tahun yang lalu. Semakin banyak digunakan pestisida, ledakan hama semakin besar terjadi. Identifikasi hama bisa kita lakukan dengan mencocokkan gambar seperti pada bagian kiri bawah ini. Kemudian, strategi pengendalian yang bisa kita lakukan adalah
adalah pertama, kita gunakan varietas yang tahan sesuai dengan biotipe orang setempat. Kemudian jarak tanam tidak buat agar tidak terlalu rapat agar menjaga sirkulasi udara. Kemudian insektisida terakhir kita gunakan berdasarkan beberapa jenis bahan aktif, karena beberapa jenis bahan aktif ini merupakan bahan aktif yang efektif terhadap jenis hama ini. Beberapa jenis bahan aktif yang bisa kita gunakan adalah bufopresin, fipronil, imidaklorid, dan thiamethoxam. Gejala khas dari warang batang coklat ini seperti terlihat pada gambar. Dia menyebabkan heartburn, daun menguning, lalu tanaman mengering cepat seperti terbakar. Kemudian di hamparan, gejala terlihat melingkar, menunjukkan pola penyebaran dari satu titik. Hama penghisap lainnya adalah yang pertama, warang hijau atau Nepothetis sp. Hama ini merupakan hama sebagai vektor penyakit tungro. Gejalanya adalah daun menguning hingga oranye, jumlah anakan menurun, tanaman menjadi kerdil. Pemupukan N yang terlalu tinggi dapat memicu perkembangannya karena tanaman menjadi sukulen dan sangat disukai oleh hama ini. Pengendalian bisa dilakukan dengan menggunakan varietas yang tahan terhadap virus tungro, dan kita gunakan insektisida yang terdaftar untuk warang. Lalu selanjutnya ada kepinding tanah. Hama ini biasanya bergerombol di batang tanaman padi kita dan menyebabkan bug burn. Gejalanya adalah tanaman menjadi coklat kemerahan, jumlah anakan berkurang, malai menjadi kerdil, dan gabah menjadi hampa. Pengendalian bisa dilakukan dengan membersihkan gulma agar sinar matahari masuk, karena hama ini juga menyukai keadaan yang lembab pada tanaman padi kita. Dan pengendalian lainnya bisa kita lakukan dengan menggunakan varietas yang genjah. Kategori ketiga adalah hama perusak tajuk, yaitu ulat pemakan daun dan ulat pelipat gaun. Ada 3 tipe kerusakan utama. Yang pertama, larva makan jaringan hijau dari dalam lipatan dan meninggalkan bekas luka putih transparan seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua, daun dimakan dari tepi. Ini biasanya dilakukan oleh ulat tentara atau ulat geraya. Larvanya sangat rakus, memakan daun dari tepi hingga hanya menyisakan tulang daunnya saja seperti pada gambar ini. Satu jenis dapat memotong pangkal malai. Yang ketiga adalah daun terpotong seperti gunting. Biasanya ini dikenal dengan hama putih. Larva memotong daun untuk membuat lubang pelindung yang mengapung di air. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengendalikan hama ini. Pertama, kita pastikan bahwa tanaman kita sehat, sehingga tanaman kita bisa lebih cepat pulih dari serangan ringan yang dilakukan oleh hama ini. Kedua, jangan gunakan insektisida pada 30 hari pertama setelah tanam. Berikan dulu kesempatan bagi musuh alami untuk menyerang jenis-jenis hama ini. Asalkan belum sampai pada ambang ekonomi, kita tidak menggunakan pada 30 hari pertama setelah tanam. Jika populasi tinggi, kita gunakan insektisida berbahan aktif, fipronil dan atau karbopuran. Kategori keempat adalah ancaman spesialis. Biasanya ini menyerang pada fase tertentu dan pada fase krusial. Hama yang pertama adalah walang sangit atau Leptocoryza oratorius. Fokus serangannya adalah dia menyerang bulir pada padi ketika fase pengisian atau istilahnya adalah matang susu. Mekanisme kerusakannya adalah ia menghisap cairan gabah yang sedang terisi, kemudian menyebabkan beras menjadi hampa, mengapur, atau bahkan berubah warna. Jenis hama bisa kita perhatikan. Biasanya dia menyerang secara bergerombol dan menyebabkan kerusakan yang tinggi ketika tidak dilakukan pengendalian. Strategi pengendalian yang bisa kita lakukan, yang pertama, sebagai strategi preventif, kita kendalikan gulma di sekitar sawah agar tidak menjadi inang alternatif bagi hama ini. Kedua, kita tanam serempak. Yang kedua, kita pastikan tanaman tumbuh merata untuk membatasi sumber makanan dari hama ini. Ketiga, kita bisa melakukan pengendalian mekanis. Kita tangkap dengan jaring sebelum fase berbunga, atau kita juga bisa menggunakan umpan seperti ikan busuk, daging untuk menariknya ke satu titik. Lalu ketika sudah berkumpul di satu titik tersebut, kita semprotkan dengan insektisida yang bisa membunuh hama ini. Yang terakhir, kita gunakan insektisida bila diperlukan. Kita lakukan pagi atau sore hari saat walang sangit aktif berada di atas kanopi tanaman. Kategori kelima, musuh utama yang bukan dari serangga, yaitu tikus. Tikus sawah itu nama latinnya adalah Rattus argentiventer. Di awal saya sudah sampaikan bahwa satu ekor tikus betina dapat melahirkan 8
80 ekor anak dalam satu musim tanam. Bisa kita bayangkan kalau ini tidak dikendalikan. Dia merusak tanaman pada semua fase, namun fase paling parah itu adalah ketika fase generatif karena tanaman tidak bisa pulih kembali. Hama ini aktif di malam hari. Pola serangannya bisa terlihat pada gambar yang di tengah ini. Kerusakan meluas dari tengah petakan. Dia memakan bagian tanamannya. Bisa terlihat juga kerusakan berada pada dekat akar. Batang padi terpotong di bagian pangkal, sehingga kalau sudah terpotong maka padi tersebut akan mati dan tidak bisa kita harapkan untuk menghasilkan. Pola serangannya, serangan dimulai di tengah petak, kemudian meluas hingga ke pinggir, seringkali menyisakan hanya 1-2 baris padi utuh di pinggir petakan sebagai kamuflase, sebagai tipuan bahwa di tengah itu belum ada serangan, padahal hama tikus ini sudah menyerang dari tengah. Untuk strategi pengendalian hama tikus, ada istilah pengendalian hama tikus terpadu atau PHTT. Nah, ini biasanya menggunakan TBS atau LTBS. Prinsipnya adalah pengendalian ini dilakukan secara bersama-sama sejak awal sebelum tanam, kemudian dilakukan intensif, terus-menerus, dan dalam skala luas. Jadi tidak bisa hanya dilakukan pada satu peta saja, karena dia mobile dan bisa bersembunyi di banyak tempat. Kita bisa membuat rencana aksi berdasarkan fase tanaman. Beberapa teknik atau strategi yang bisa kita gunakan adalah kita tanam secara serempak, sanitasi kita lakukan, artinya tidak membiarkan tempat-tempat hidup tikus berada di sekitar lahan kita. Kita lakukan crop biok massal. Ini biasanya dilakukan ketika tanaman berah atau di awal musim tanam. Kemudian kita lakukan fumigasi. Ini bisa dilakukan di semua fase tanaman padi. Kemudian ada istilah LTBS. LTBS itu artinya Linear Trap Barrier System. Jadi kita memasang pagar plastik sepanjang lebih dari 100 meter ketika sawah kita luas dengan bubu perangkap untuk mencegah tikus yang bermigrasi dari habitatnya. Kemudian ada juga TBS, Trap Barrier System. Jadi, seperti pada gambar di sini, di semua bagian dari lahan kita buat barrier. Ada istilah tanaman perangkap yang ditanam 3 minggu lebih awal. Nah, tanaman perangkap ini kita pagari dengan plastik dan dilengkapi bubu untuk menarik dan menangkap tikus itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasinya ketika tanaman padi utama kita itu sudah tumbuh dengan baik. Kalau fumigasi biasanya efektif pada fase generatif untuk membunuh tikus dan anak-anaknya di dalam lubang aktif. Nah, fumigasi kita gunakan rodentisida. Tapi kita perlu catat bahwa rodentisida hanya digunakan saat populasi sangat tinggi, efektif pada periode berah atau awal vegetatif. Jadi ketika kita gunakan pada fase bertuna, jadi ketika kita gunakan pada fase bertunas atau ketika bunting dan ketika matang, itu tidak dianjurkan kita gunakan rodentisida karena sudah telat. Hama selanjutnya yang bukan dari golongan hama adalah hama keong emas atau Pomacea canaliculata. Periode kritis serangan dari hama keong ini biasanya 10 hari pertama setelah kita pindah tanam, karena tanamannya masih muda, kemudian ini sangat disukai oleh tikus ini. Kita bisa mengidentifikasi dengan melihat gambar yang seperti ini. Kemudian ketika dia bertelur, bentuknya merah muda seperti ini dan biasanya bertelur pada batang tanaman padi. Nah, serangannya bisa kita lihat seperti ini. Di tanaman padi kita yang baru saja dipindah tanam, itu ada beberapa titik yang sudah dimakan semua oleh hama keong ini. Jadi bagaimana dia merusak? Dia memarut jaringan tanaman muda dan memakannya. Hal ini menyebabkan bibit dan hilang dan petakan menjadi kosong. Beberapa strategi pengendalian yang bisa kita lakukan. Yang pertama, manajemen air. Kita lakukan
kita lakukan pengeringan berselang. Keong emas tidak aktif di lahan kering, sehingga ketika kering itu harapannya populasinya menjadi berkurang. Yang kedua, kita buat parit di dalam dan sekeliling petak. Saat dikeringkan, keong akan berkumpul di parit tersebut dan mudah untuk dipungut. Yang ketiga, kita gunakan pengendalian fisik. Pungut keong dan hancurkan telurnya. Pasang saringan di pintu masuk air. Nanti di pintu masuk air yang kita pasang saringan atau kita pasang beberapa bilah bambu, keong akan bertelur di sana dan kita akan lebih mudah untuk merusak telur yang ada di sana. Keempat, kita gunakan kultur teknis, tanam bibit yang sudah berumur di atas 21 hari, karena ini akan lebih tahan dari serangan keong ini. Jika diperlukan, kita gunakan pestisida. Nah, yang tepat adalah gunakan moluskisida yang berbahan aktif niklosamida atau pestisida botani di area genangan air. Seperti itu cara kita mengendalikan keong emas ini. Kategori keenam adalah hama lain yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu adalah ganjur, Orselia oryzae. Ganjur ini menyerang bagian tunas, sehingga ketika tunas sudah diserang, tanaman padi kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Gejala unik dari hama ini, tunas berubah menjadi seperti daun bawang dan tidak menghasilkan malai. Cara pengendaliannya, kita atur waktu tanam dan gunakan lampu perangkap sehingga imago dari ganjur ini disebabkan oleh diphtheria, itu akan terperangkap di perangkap kita, kemudian kita kendalikan di sana. Hama selanjutnya itu adalah orong-orong. Ini merupakan hama dari jenis jangkrik atau Grylotalpa orientalis. Kondisinya sering ditemui di sawah yang kering atau biasanya hama ini sering ditemui di sawah kering atau sawah pasang surut. Gejalanya, dia akan memotong tanaman di bagian pangkal batang dan merusak akar seperti pada gambar ini. Pengendalian bisa kita lakukan dengan melakukan penggenangan sawah karena penggenangan tersebut dapat membunuh telur dan mengusir hama ini. Yang selanjutnya adalah hama burung. Biasanya hama ini menyerang ketika matang susu sampai panen karena sudah tampak calon biji padi yang kita tanam tersebut. Gejalanya, biji hampa atau hilang dari malai. Biasanya dia menyerang secara berkelompok ke tanaman padi kita. Karena dia bisa terbang dan mobile, maka pengendaliannya itu bisa kita lakukan dengan cara kita gunakan jaring atau kita gunakan orang-orangan, dan kita juga harus menanam secara serempak. Karena kalau kita tanam tidak serempak, maka yang akan menjadi target utama dari hama burung ini adalah tanaman kita saja. Berikut merupakan bahan aktif insektisida, dan ini perlu kita ingat kita gunakan bila diperlukan. Dan hal penting yang perlu kita perhatikan juga adalah kita harus selalu membaca dan memahami informasi pada label kemasan sebelum kita gunakan agar penggunaan yang tepat itu tidak merugikan musuh alami dan tidak memicu resistensi hama yang kita sasar. Contoh hama target misalkan penggerek bata, maka bahan aktif yang direkomendasikan adalah karbopuran dan lain-lainnya. Kemudian warna coklat, bahan aktif yang direkomendasikan bufopresin dan lain-lain. Warna hijau itu bahan aktif imidacloprid dan lain-lain. Kepinding tanah, fipronil dan lain-lain. Hama putih palsu yang disebabkan oleh ulat itu bahan aktif yang direkomendasikan karbopuran, fipronil. Kemudian ulat geraya itu karbopuran. Orong-orong juga bahan aktif karbopuran direkomendasikan. Lalat bibit atau ganjur tadi itu yang direkomendasikan adalah bensultab. Setelah kita mengenali beberapa jenis hama tersebut dan mengetahui pengendalian yang tepat untuk hama tersebut, harapannya adalah kita bisa menerapkan pengelolaan hama terpadu di lahan kita dan kita juga mendapatkan hasil yang maksimal, sekaligus juga kita tidak menyebabkan resistensi terhadap hama yang menyerang tanaman kita, sehingga di musim-musim tanam selanjutnya itu
hama yang menyerang tanaman kita bisa terus berkurang. Itu saja pada video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.